Ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Tapi udah kenal belum tentu disayang. Aduh. Perkenalkan, nama saya Abraham Titus. Saya lulus dari Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung tahun 2017. Dan saya sudah bertunangan. Saya bertunangan dengan Contau Lady. Ya, jadi saya nggak jomblo ya, udah tunangan. Nah teman-teman, hari ini kita mau merenungkan satu buah tema, yaitu Soli Deo Gloria. Ada yang tahu artinya? Soli Deo Gloria. Kita buka dari Roma 11 ayat 36 ya, untuk mendasari perenungan firman Tuhan pada hari ini. Roma 11 ayat 36. Kalau sudah ketemu, kita baca bersama-sama ya. Roma 11 ayat 36. 1, 2, 3. Sebab segala sesuatu, belum ketemu ya? Oke, ditungguin. Oke, udah? Roma 11 ayat 36, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, teman-teman, setiap benda yang diciptakan pasti penciptanya punya tujuan, betul gak? Gak ada orang ciptain sesuatu gak ada tujuannya. Ini diciptakan ada tujuan? Ada. Aduh, hampir gue jatuh. Ada tujuan? Ada. Untuk apa? Ya untuk bisa memudahkan presentasi. Bangku yang kalian duduki waktu diciptakan ada tujuan? Ada. Untuk diduduki, bukan untuk lempar orang. Penciptanya pasti nggak memikir ini bangku bakal buat lempar orang, enggak. Pasti yang ciptakan bangku ini berpikir ini bangku untuk didudukin. Baju yang kalian pakai didesain sedemikian rupa untuk tujuannya dipakai dan mempercantik. Ya, jadi indah gitu ya. Baju sekarang banyak model-model. Sama kayak ini. Bisa? Oke. Sama kayak Thomas Alva Edison. Ada yang nggak tahu dia? Kalau nggak tahu, IPA-nya bolos nih. Pelajaran IPA bolos. Thomas Alva Edison yang menemukan bola lampu. Ternyata selidik demi selidik, waktu saya baca biografinya, saya baca tentang sejarah penemuan bola lampu, ternyata Thomas Alva Edison bukan satu-satunya ilmuwan yang mencoba menemukan bola lampu. Sebelum Thomas Alva Edison, udah ada beberapa ilmuwan yang juga mencoba segala metode, segala cara dengan ilmu-ilmu yang dia punya untuk menciptakan satu penerang bagi manusia di dalam gelap. Nah, tapi disempurnakan oleh Thomas Alva Edison. Jadi dia disebut sebagai penemu bola lampu. Sama juga saya seringkali lihat di e-commerce gitu ya. Next, bisa. Ini agak tersendat ya. Oke. Thank you. Sama di e-commerce juga saya suka lihat banyak barang-barang yang kayaknya kok useless gitu ya. Ini nih, pernah lihat nggak? Harganya cuma 10 ribuan, tempat HP. Tempat HP ditaruh di tembok. Saya pikir ngapain tempat HP ditaruh di tembok begitu. Kalau lemnya nggak kuat, jatuh, malah HP-nya rusak. Ya kan? Tapi ada aja orang yang bikin gitu. Tujuannya supaya HP-nya waktu dicas deket sama colokan. Tapi sebenarnya mah tinggal ya tarik aja meja kayak colok taruh di meja. Nah teman-teman, sampai hari ini penemuan Thomas Alva Edison ini berkembang terus sampai kepada lampu LED yang kita kenal sekarang gitu ya. Nggak tahu sekarang mungkin perkembangannya udah lampu apa lagi gitu yang lebih terang dan dayanya semakin rendah. Nah teman-teman, begitu juga ketika
Tuhan menciptakan teman-teman dan saya. Begitu juga ketika Tuhan menciptakan teman-teman dan saya. Tuhan punya tujuan. Apa tujuannya? Pertanyaannya. Mungkin ada yang bilang, tujuannya saya hidup, sekolah, kuliah, kerja, cari duit, berkeluarga, jadi tua, mati. Itukah tujuan manusia hidup? Halo? Itu tujuan manusia hidup? Cuman sekedar itu, cari uang yang banyak, gitu ya. Terus kemudian nikmatin. Habis itu tua, mati. Selesai. Simple banget teman-teman. Teman-teman, tujuan hidup manusia bukan itu. Nah, hari ini kita mau belajar tema tadi Soli Deo Gloria yang tadi kita sudah lihat dari Roma 11 ayat 36. Teman-teman, kalau kita perhatikan di Roma 11 ayat 33 di atasnya, ini Paulus mengungkapkan satu kekaguman yang luar biasa kepada Tuhan. Dia katakan apa? Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki dan terselami. Teman-teman, ungkapan Paulus ini mengungkapkan juga bahwa dirinya hanya sebagian kecil aja kalau dibandingkan dengan Tuhan. Gak ada apa-apanya. Teman-teman, kemudian lanjut ayat 34 sampai 35. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, kata Paulus? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Teman-teman, kalau teman-teman tahu, di pemerintahan, presiden kita pun, itu punya namanya penasihat. Penasehat kepresidenan. Raja punya penasehat. Daud dulu punya penasehat. Salomo punya penasehat. Karena apa? Karena manusia terbatas. Karena hikmat manusia terbatas. Dia butuh orang untuk memberikan satu pandangan yang berbeda. Tapi kalau kita lihat di sini, Paulus bertanya bukan untuk dijawab. Tapi Paulus bertanya pertanyaan retoris. Siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Penasehat Tuhan. Tentu jawabannya gak ada. Siapa manusia yang jadi penasehat Tuhan? Lalu selanjutnya. Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Apakah manusia pernah memberikan kepada Tuhan terus Tuhan gantikan? Teman-teman, saya suka gelisah ketika ada orang-orang yang punya prinsip yang keliru tentang persembahan. Ya. Punya prinsip yang keliru tentang persembahan. Gue ngasih Tuhan lebih banyak, hari ini gue mau kasih Tuhan 100.000. Terus doa, Tuhan balas 1 juta. Besok gue kasih 200.000, Tuhan balas 2 juta. Nah, semakin gede gue ngasih, semakin gede Tuhan ganti. Teman-teman, ini konsep yang salah ya, keliru ya. Tuhan butuh uang kita nggak? Teman-teman bisa jawab sendiri. Teman-teman, segala sesuatu yang ada di sini itu punya Tuhan. Nah, lalu ayat 36 teman-teman, kita perhatikan yang tadi kita sudah baca. Ayat 36. Paulus memberikan satu kesimpulan dari kekagumannya kepada Allah. Ya. Nah, kalau kita perhatikan ada 3 hal yang dinyatakan Paulus dalam kesimpulannya ini. Coba kita lihat satu-satu ya. Yang pertama, segala sesuatu dari Dia. Segala sesuatu dari Dia. Apa maksudnya? Teman-teman, Paulus menyadari bahwa tidak ada satupun di dunia ini yang tidak berasal dari Allah. Tidak ada yang tidak diciptakan oleh Allah. Salah seorang penafsir, tadi R.C. Sproul, dan juga teolog, dia menyebut sebagai bahwa Allah adalah penyebab pertama yang menghasilkan segala sesuatu. Allah adalah penyebab dari segala sesuatu. Artinya apa teman-teman? Artinya hanya Allah yang sanggup menciptakan, next. Hanya Allah yang sanggup menciptakan dari ex nihilo. Kurang responsif ini ya. Nah, itu dia, thank you.
Hanya Allah yang sanggup menciptakan dari ex nihilo. Teman-teman tahu istilah ini? Ex nihilo. Artinya dari ketiadaan sama sekali. Hanya Tuhan yang sanggup menciptakan dari ketiadaan sama sekali menjadi ada. Nah teman-teman, nggak ada manusia atau kita, ilmuwan pun yang terhebat pun menciptakan dari yang benar-benar sama sekali tidak ada, ketiadaan menjadi ada. Nggak ada. R.C. Sproul menyebutnya bahwa dari ketiadaan tidak ada yang akan tercipta atau terbentuk. Nah makanya ada istilah filsafat, teman-teman ada yang udah kuliah? Ada istilah filsafat ex nihilo nihil fit. Artinya dari ketiadaan tidak akan ada yang terjadi, sesuatu yang terjadi, yang tercipta. Nah teman-teman, manusia bukan menciptakan dari ketiadaan. Manusia hanya menggunakan alat-alat, bahan-bahan yang sudah diciptakan oleh Tuhan untuk dirangkai menjadi sesuatu yang berguna. Tadi Thomas Alva Edison. Dia cuman menggunakan tembaga yang sudah ada, yang Tuhan sudah ciptakan di dunia, menggunakan kaca dan lain sebagainya, ilmu-ilmu yang ada dan digabungkan menjadi sebuah bola lampu. Manusia tidak menciptakan dari sama sekali tidak ada. Nah teman-teman, bahkan gitu ya, hukum gravitasi, Archimedes, itu bukan mereka menciptakan, tapi mereka hanya menemukan. Oh ada hukum gravitasi, ada namanya hukum gravitasi. Kalau barang dilepas jatuhnya ke bawah. Nah teman-teman, kebanyakan ateis, teman-teman tahu ateis? Ateis orang-orang itu tidak, ateis itu Tuhan, tidak ada Tuhan. Jadi orang-orang yang percaya bahwa tidak ada Tuhan. Ateis bertanya, oke, kalau semuanya diciptakan oleh Tuhan, siapa yang menciptakan Tuhan? Pernah nggak teman-teman dengar pertanyaan ini? Orang Kristen, nah ini ya, coba orang Kristen ya. Lu orang Kristen kan ditanya, kalau misalnya semua diciptakan oleh Tuhan, yang menciptakan Tuhan siapa? Teman-teman, banyak sekali seminar-seminar yang membahas who made God, who created God. Tapi sebenarnya jawabannya adalah simple, teman-teman. Pertanyaannya keliru. Tahu kelirunya di mana? Karena ateis mengurung Tuhan dengan cara pikir sebagai ciptaan. Tahu ya? Ateis mengkotakkan Tuhan ke dalam pola pikir ciptaan. Kita, manusia sebagai ciptaan. Jadi dia berpikir Tuhan juga diciptakan. Kalau misalnya Tuhan diciptakan, artinya Tuhan adalah statusnya sebagai ciptaan. Dia bukan pencipta. Ngapain kita sembah ciptaan juga? Benar nggak? Kita juga ciptaan. Nah teman-teman, ateis punya jawaban sendiri yang sampai sekarang belum bisa mematahkan iman Kristen. Teman-teman, ateis percaya bahwa alam semesta itu tercipta sendiri melalui teori Big Bang lah, melalui teori apa dan lain sebagainya gitu ya. Tapi mereka nggak melihat di balik semua itu ada pencipta yang menciptakan. Nah teman-teman, dulu saya pernah mengikuti seminar apologetika gitu ya. Dan di sana dijawab banyak sekali ada macam-macam ateis. Ada yang pertama ateis itu karena dia kepinteran. Jadi dia jadi ateis karena dia kepinteran, ilmunya lebih banyak gitu ya. Jadi dia mempertanyakan kelewatan batas gitu ya. Dia menempatkan ilmu di atas Alkitab. Kemudian kedua ada ateis yang karena marah sama Tuhan. Teman-teman pernah nonton film God is Not Dead? God's Not Dead yang pertama. Nah itu dosennya itu dia mengaku sebagai ateis karena dia kecewa sama Tuhan kan, karena ibunya meninggal. Nah teman-teman, beberapa teolog termasuk R.C. Sproul, dia mengatakan bahwa Tuhan adalah sebagai the ultimate being. Nah ini dia, the ultimate being, keberadaan tertinggi. Jadi yang namanya keberadaan tertinggi, Allah tidak diciptakan.
Allah sudah ada dari kekal sampai kekal, ya, tidak ada akhir. Nah, di ultimate being inilah penyebab atau pencipta segala sesuatu yang disebut sebagai ciptaan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita juga termasuk di dalamnya, ya. Kita termasuk, dan segala sesuatu yang kita miliki sampai hari ini itu termasuk di dalamnya, diciptakan oleh Allah, berasal dari Tuhan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Kita nggak ada, dan yang kalian pegang sekarang itu semua nggak akan ada kalau bukan karena Tuhan yang menciptakan. Nah teman-teman, Amsal 10 ayat 22. Next. Nah, dikatakan di sana, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Teman-teman jangan salah artikan ayat ini, yaudah gue gak usah kerja. Nah, yaudah berkat Tuhan. Enggak ya teman-teman ya. Ayat ini mau bilang apa? Kamu mau kerja sampai jungkil balik, kepala di bawah, kaki di atas. Kalau Tuhan tidak berkati, tidak ada hasilnya. Tidak ada hasilnya. Teman-teman, beberapa waktu lalu, kalau teman-teman ngikutin sosial media, ada satu influencer gitu ya, yang ya saya nggak menjudge dia ya, tapi banyak sekali komentar-komentar netizen yang rasain karena menghina Tuhan. Gitu. Dia bilang apa? Tuhan tidak sanggup memiskinkan. Wah, murah banget. Ya, akhirnya dalam sekejap, gampang nggak? Gampang. Tuhan mau pakai apa? Segala macam cara, bisa. Teman-teman, termasuk keselamatan kita pun adalah dari Tuhan. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Dia bilang, berbunyi demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ingat ya, pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Termasuk keselamatan kita, kita percaya kepada Tuhan pun, itu adalah karena Tuhan. Nah teman-teman, ini yang pertama ya. Segala sesuatu adalah dari Dia, semuanya. Teman-teman boleh sebut, mana yang kira-kira yang tidak berasal dari Allah? Gak ada. Kalau kita tahu konsep ini, kita tahu, kita paham. Segala sesuatu, bahkan harta yang sedang kita pegang, kita nikmati. Entah itu gadget kita, entah itu baju kita, entah itu apapun yang kita miliki sekarang, itu adalah, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dari Tuhan. Teman-teman yang kedua, itu yang pertama, segala sesuatu dari Dia. Yang kedua, sebab segala sesuatu oleh Dia. Nah teman-teman kalau kita perhatikan bahasa aslinya, itu sebenarnya diterjemahkannya bukan oleh Dia gitu ya. Terjemahan yang tepat itu sebenarnya through Him, melalui Dia. Segala sesuatu melalui Dia. Maksudnya apa teman-teman? Tadi bagian pertama kita bahas, segala sesuatu dari Dia. Nah sekarang kita mau bahas. Segala sesuatu itu dari Dia, oke. Kemudian melalui Dia. Apa maksudnya melalui Dia? Nah teman-teman, segala sesuatu dipelihara oleh dan melalui Allah. Dari Allah dipelihara oleh Allah. Dipelihara melalui Allah. Bukan hanya mencipta, tapi Allah juga memelihara segala sesuatunya dengan sempurna teman-teman. Nah teman-teman, doktrin pemeliharaan ini biasa disebut providensia gitu. Tapi kita nggak akan bahas itu di sini ya. Bisa satu semester itu bisa bahas doktrin providensia ya. Teman-teman, kita akan coba lihat pentingnya doktrin ini, pemeliharaan Allah. Tuhan nggak cuman mencipta tapi Dia lepas tangan, tetapi Tuhan mencipta dan Dia memelihara. Nah teman-teman, pengakuan iman Westminster yang ditulis abad 17, dia berkata begini, Allah pencipta agung dari segala sesuatu memelihara, memimpin, mengatur, dan memerintah semua makhluk ciptaan, tindakan, dan benda-benda ciptaan, mulai dari yang besar sampai terkecil, dengan kebijaksanaannya yang paling bijak dan seterusnya. Teman-teman bisa baca sendiri di depan.
Nah teman-teman, Allah bukan mencipta terus lepas tangan. Oke, gue ciptakan, udah lu atur sendiri. Sakarepmu. Enggak, teman-teman. Allah tetap memelihara. Nah teman-teman, inti dari pemeliharaan Allah adalah penekanan pada pemerintahan dan otoritas Allah. Ya, otoritas Allah atas alam semesta. Dia tetap memerintah segala sesuatu mulai dari yang kecil sampai yang besar kan dikatakan. Mulai dari yang kecil sampai yang besar, Allah yang memerintah. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi di luar kehendak Allah. Maka dari itu, orang Kristen itu nggak percaya namanya hoki. Siapa yang masih percaya namanya hoki? Hoki, beruntung. Orang Kristen nggak ada yang percaya namanya hoki. Kenapa? Karena semua sudah diatur dan dipelihara oleh tangan Allah. Nggak ada namanya hoki, teman-teman. Nah teman-teman, termasuk Allah memelihara kita juga dan memberikan kita berkat, kekayaan, next, berkat, kekayaan, kepintaran, dan lain sebagainya itu semua dari Allah. Teman-teman kalau kita perhatikan dalam kisah penciptaan ingat ada berapa hari? Hah? 6 apa 7? Masih bangun berarti. 6. Ingat nggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya nggak akan nanya ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi teman-teman pernah nanya nggak? Kenapa manusia diciptakan hari terakhir? Ayo. Teman-teman pernah bertanya nggak? Kenapa manusia diciptakan hari terakhir? Ayo. Tuhan ciptakan terang gelap dulu, cakrawala dulu, tumbuh-tumbuhan dulu, hewan-hewan dan lain sebagainya, manusia terakhir. Kenapa Tuhan menciptakan manusia terakhir? Ayo, ada yang pernah nanya nggak? 100. Tolong dicatat namanya. Iya betul, dia menyediakan dulu, baru kemudian setelah semua ready untuk ditinggali, dia ciptakan manusia. Baik nggak Tuhan kita? Kalau dia ciptakan kita dulu, gimana kira-kira? Gelap, nggak kelihatan apa-apa. Gak ada terang, gak ada apa-apa, bumi masih kosong semua. Nah teman-teman, dari sini kita lihat dari sejak awal penciptaan, Tuhan memelihara kita, betul gak? Sampai sekarang. Teman-teman, segala sesuatu yang kita punya, itu adalah bukti pemeliharaan Allah bagi kita. Nah pertanyaannya teman-teman, apakah kita memakai semua itu untuk kemuliaan Tuhan? Nah teman-teman, Allah dalam poin kedua ini, melalui Allah bekerja di atas kebebasan manusia. Manusia memang punya kebebasan gitu ya. Tetapi Allah, otoritas Allah bekerja di atas kebebasan manusia. Ya. Tuhan tidak meniadakan kebebasan manusia. Tapi Allah bekerja di dalam kehendaknya dan memakai kehendak bebas manusia untuk mewujudkan rencananya. Bingung ya teman-teman? Saya kasih contoh. Yusuf. Yusuf. Dia dijual ke Mesir, ya. Tapi pada akhirnya Tuhan tahu tujuannya untuk memelihara bangsa yang besar. Ya. Yusuf punya kebebasan enggak? Punya, tapi kebebasan Yusuf tidak di atas kebebasan Allah. Firaun, waktu Firaun mengeraskan hati, dicatat di Alkitab apa Tuhan mengeraskan hati Firaun. Untuk apa tujuannya? Untuk menyatakan kebesaran Tuhan. Nah teman-teman yang dikasihi Tuhan, kalau kita paham konsep ini, kita nggak akan menggunakan apa yang kita miliki sekarang, bukti pemeliharaan Allah yang ada pada kita sekarang untuk sembarangan. Entah itu kepintaran kita, entah itu kemampuan kita. Saya senang kalau ngeliat anak-anak muda itu pelayanan ya teman-teman. Ketimbang pergi ke tempat yang gak karuan. Gitu. KHW gitu, udah tutup ya, nggak ada. Daripada ketimbang ke warnet, main sampai pagi, nginep. Apa faedahnya teman-teman? Saya senang ketika melihat anak-anak pemuda pelayanan di gereja, melayani Tuhan. Memberikan
kemampuannya, talentanya. Yang bisa main gitar? Main gitar. Tadi siapa yang main gitar? Main gitar. Yang main bass? Bisa main bass? Main bass. Yang main kahon? Saya baru lihat yang main kahon cewek, luar biasa. Main kahon. Yang nyanyi suaranya bagus, melayani Tuhan. Segala sesuatu yang kita punya, teman-teman ya, ingat. Segala sesuatu yang kita punya, yang menempel pada tubuh kita, ataupun yang kita punya di dalam diri kita, itu adalah semua pemeliharaan Allah buat kita. Nah teman-teman, yang terakhir, ketiga, next. Segala sesuatu adalah kepada Dia. Nah ini yang penting nih teman-teman. Segala sesuatu adalah kepada Dia. Tadi kita udah lihat, dari Dia, segala sesuatunya, oleh Dia atau melalui Dia, melalui pemeliharaan Tuhan, kemudian segala sesuatu kepada Dia. Maksudnya apa? Segala sesuatu harus kembali kepada Tuhan. Nah teman-teman, coba kita renungkan yang tadi pendahuluan. Apa tujuan hidup kita di dunia? Apa tujuan hidup kita di dunia? Kalau katekismus Westminster dikatakan bahwa hidup kita manusia untuk memuliakan Tuhan. Ya, untuk memuliakan Tuhan kepada Dia. Nah, teman-teman, oleh sebab itu bagian terakhir Paulus menutup ayat ini. Nah, dengan satu kalimat, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Selama-lamanya kemuliaan hanya bagi Tuhan. Selama-lamanya tujuan manusia itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Teman-teman, saya katakan di sini kurang ajar sekali kalau kita tidak memakai segala sesuatu yang kita miliki untuk kemuliaan Tuhan. Kurang ajar sekali kalau kita menggunakan apa yang Tuhan ciptakan, apa yang Tuhan pelihara, Tuhan berikan kepada kita untuk kita pakai dalam dosa. Kurang ajar teman-teman. Kenapa? Karena semua itu dari Tuhan. Semua itu adalah pemeliharaan Tuhan. Sudah sepatutnya kembali kepada Tuhan. Nah teman-teman yang dikasih Tuhan, siang ini kita kembali belajar diingatkan tentang segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Soli Deo Gloria. Termasuk segala aspek kehidupan kita. Karena apa? Karena segala sesuatu dalam hidup kita tanpa terkecuali itu adalah dari Tuhan. Nah teman-teman, kita masih muda. Teman-teman masih muda. Saya juga masih muda. Kita punya mimpi teman-teman. Kita punya mimpi, kita punya harapan, punya cita-cita ke depan, ya kan? Kita punya mimpi ke depan. Teman-teman coba teman-teman renungkan kembali. Apakah mimpi-mimpi kita itu untuk kemuliaan Tuhan? Atau untuk kita pakai buat kesenangan diri sendiri? Nah teman-teman, apakah kita gunakan mimpi-mimpi kita, apa yang kita pakai sekarang, untuk kemuliaan Tuhan atau hidup di dalam dosa? Teman-teman, anak muda Kristen yang memuliakan Tuhan, itu jarang sekali ditemukan. Apalagi ketika sudah bercampur dengan dunia. Kadang kita yang keikut dunia, bukan dunia yang ikut kita. Apakah kita sudah memuliakan Tuhan dalam hidup kita? Apakah kita sudah menyadari bahwa segala sesuatu yang kita punya, bahkan diri kita pun adalah punya Tuhan? Apakah kita sudah menyadari bahwa segala sesuatu dipelihara dan diatur oleh Tuhan, termasuk hidup kita sampai saat ini? Terus teman-teman mungkin ada yang nanya, kalau Tuhan pelihara hidupku, kenapa hidupku nggak seberuntung teman-teman yang lain? Kenapa hidupku tidak seberuntung dia? Kenapa hidupku tidak semenarik sahabatku? Nah teman-teman, jawabannya adalah Tuhan membentuk kita dengan proses yang berbeda-beda. Yusuf, enak gak dia dijual ke Mesir? Nggak enak, mendingan di rumah bapaknya kan? Tapi dia dijual. Tapi akhirnya ada tujuan Tuhan. Teman-teman, yang terpenting adalah apakah hidup kita sudah memuliakan Tuhan? Apakah kepintaran kita sudah kita pakai untuk memuliakan Tuhan? Apakah kemampuan kita
talenta kita sudah kita pakai memuliakan Tuhan, tadi saya bilang ya, mungkin kita bisa nyanyi. Nyanyinya jangan di kamar mandi doang, nyanyi di sini gitu. Pelayanan, memuliakan Tuhan, singer gitu ya. Mungkin kita bisa main musik, jangan main musiknya lagu-lagu dunia mulu gitu ya. Main musik di gereja, pelayanan bersama dengan teman-teman seiman. Gadget kita apakah kita sudah pakai memuliakan Tuhan? Pertanyaan. Teman-teman, harta kita sudah kita pakai memuliakan Tuhan? Apa yang kita miliki, kendaraan kita mungkin yang Tuhan percayakan, pekerjaan kita, sudah kita pakai memuliakan Tuhan? Atau kita lebih milih, aduh buat kesenangan diri sendiri dulu lah, Tuhan mah nanti aja. Gadget ya teman-teman, bahaya sekali zaman sekarang ini. Segala sesuatu bisa kalian akses. Ya. Saya dapat info bahwa teman-teman di sini banyak yang suka main game. Main nggak? Boleh nggak main game? Boleh nggak? Jawab aja sih nggak apa-apa. Boleh nggak? Boleh. Saya juga main. Tapi boleh kecanduan nggak? Jadi lupa segalanya. Lupa ke gereja. Hapus dulu. Saya juga main Mobile Legends teman-teman. Ya. Jangan tanya rank saya apa. Epical Glory. Susah kali naiknya. Solo terus. Nah teman-teman, sering kali saya temukan pemain-pemain toksik tuh di dalam. Ya kan? Bahkan udah disensor sama Monton pun, bisa-bisanya dia ganti pakai angka gitu. Astaga, ini orang main aja sampai sebegininya saya pikir. Ada yang pernah lakukan? Teman-teman itu memuliakan Tuhan enggak? Enggak. Jangan ya. Meskipun mungkin kita nggak tahu siapa yang kita katain. Tapi memuliakan Tuhan enggak? Dengan apa yang kita lakukan? Enggak. TikTok tahu TikTok? Ada yang main TikTok? Saya ada aplikasinya tapi saya nggak ikut main. Cuman bikin beberapa video aja sama contoh Lady waktu itu. Tapi saya sering belakangan ini saya semakin gelisah gitu ya, karena FYP saya ini masuknya yang enggak semua gitu. Banyak cewek-cewek yang joget-joget, pakai pakaian seksi gitu ya, kalungnya salib. Memuliakan Tuhan enggak? Dan di salah satu kontennya dia bahas tentang Alkitab. Saya mau komen di situ, pakaianmu aja tidak mencerminkan kemuliaan Tuhan. Tapi saya tahan-tahan. Kalau saya komen, ketawa dong saya ngeliat. Nah itu muncul di FYP ya teman-teman. Saya nggak nyari ya, nggak khusus nyari. FYP saya padahal udah klik not interest. Muncul lagi gitu ya. Saya nggak tahu kenapa. Teman-teman, banyak sekarang dunia udah kompromi gitu ya. Kompromi dengan namanya dosa. Ya teman-teman. Itu memuliakan Tuhan nggak? Pakai kalung salib loh. Ketara banget kalung salibnya, kecuali dia sembunyiin, umpetin lah. Gitu. Yang nggak diumpetin lah, pakaiannya aja kebuka begitu. Teman-teman, menggunakan media sosial juga, ya. Kita benci sama orang, terus bikin fake account, kata-katain dia, teror dia. Gitu. Ada yang pernah lakuin? Teman-teman, itu tidak memuliakan Tuhan sama sekali teman-teman. Yang ada Tuhan dipermalukan kalau dia tahu kita adalah anak-anak Tuhan. Mau teman-teman kita mempermalukan Tuhan? Kuota yang kalian miliki, gadget yang kalian miliki, itu semua dari Tuhan. Dibeli pakai duit. Duitnya dari orang tua, dari kerja. Tapi berkat duit yang dikasih ke orang tua sama kerja itu dari Tuhan, teman-teman. Ingat ini. Teman-teman, kalau kita tahu konsep ini, kita pasti nggak akan sembarangan pakai segala sesuatu yang kita punya saat ini. Gadget yang paling riskan ya. Nah teman-teman, apa yang kita lihat di tempat yang tersembunyi, yang tidak
orang lain lihat. Orang lain gak lihat. Terus lihat atas CCTV nggak ada. Buka. Gampang sekali sekarang akses teman-teman. Meskipun Kominfo udah blokir beberapa ya. Gampang sekali. Teman-teman, apakah engkau memuliakan Tuhan ketika sendirian membuka situs seperti itu? Meskipun gak ketahuan sama orang, Tuhan lihat gak? Apa perasaannya Tuhan? Kamu ku kasih berkat. Kamu ku kasih, gak semua orang lo punya gadget lo, apalagi anak muda. Kamu ku kasih gadget yang bagus. Ku berkati orang tuamu memberikan kamu kuota. Tapi kamu pakai semua itu untuk dosa. Teman-teman, apakah pekerjaan kita sehari-hari, ada yang di sini udah bekerja? Ada yang udah kerja? Apakah pekerjaan kita sehari-hari sudah kita pakai untuk memuliakan Tuhan? Sebagai pekerja, ada yang sebagai masih pelajar gitu ya. Nah teman-teman, yang udah punya pacar atau masih PDKT, siapa yang udah punya pacar? Gak berani angkat tangan semua. Apakah hubungan kalian dengan lawan jenis memuliakan Tuhan? Zaman sekarang ngeri ya teman-teman. Saya dulu pernah pelayanan di daerah Alam Sutra. Di Alam Sutra itu ada kampus, kemarin baru itu tuh, baru wisudaan tuh. BINUS, terus ada kampus apa lagi tuh, UBM gitu ya. Terus kemudian ada, banyak lah kampus di sana. Dan ada tempat tinggal di sana, apartemen, kos-kosan. Dulu anak pemuda saya ada tinggal di apartemen situ, saya sering main ke tempat anak pemuda saya, cowok gitu ya. Cowok. Pemuda saya sering main. Saya sering ngeliat ada cowok cewek keluar dari kamar apartemen sebelahnya. Saya sering lihat cowok cewek nginep berdua. Saya nggak tahu ya status dia apa. Tapi nggak mungkin merit lah, orang masih kuliah kok. Menurut saya. Teman-teman, banyak dunia mengajar kita udah lumrah lah kayak gitu, apalagi di kota-kota besar. Ya nggak? Apakah kita sebagai orang Kristen harus mengikuti kayak gitu juga? Apakah kita orang percaya harus ngikutin, lu nggak asik lu, masa nggak ngikutin perkembangan zaman udah kayak gini coy, slow aja gitu. Godaannya besar loh teman-teman, godaannya besar. Nah teman-teman, pertanyaannya, apakah kita mau tetap memuliakan Tuhan dalam hidup kita? Nah teman-teman, saya sering kasih tahu sama anak-anak pemuda yang suka saya layani. Untuk cewek hati-hati saat pacaran. Ya, hati-hati memilih pacar. Jangan hanya karena dirayu gitu. Cewek itu kan kelemahannya di mana? Ya gue bongkar dah nih. Gue buka dan ya, kelemahannya di telinga, benar nggak yang cewek? Kamu cantik sekali, rambutmu bagai sutra, wajahmu bagai bulan, bolong-bolong dong. Wajahmu bagai bulan bersinar dan lain sebagainya. Aduh sudahlah, hanyut di dalam romantisme semata. Ya, yang cowok, ini yang cewek, yang tadi cewek, ya jangan mau, cuman begitu doang. Yang cowok, jangan ngerusak tuh cewek, ya. Yang cowok jangan ngerusak cewek. Tadi udah gue kasih tahu tuh kelemahannya di kuping, di pendengaran. Kalau cowok kelemahannya di mata. Ya, teman-teman. Kalau teman-teman yang cowok ya, khusus yang cowok saya tanya. Kalau teman-teman sayang sama kendaraan, misalnya punya motor, punya HP, gadget, dirawat nggak? Apa dirusak? Hah? Dipakein silikon ya, HP-nya yang paling bagus, yang kalau kebanting bisa mantul, ya. Terus yang anti goresnya nggak bisa sobek, kalau dibaret pakai silet balik lagi dia kayak X-Men. Ya. Pasti dirawat kan? Kalau teman-teman yang cowok sayang sama yang cewek, misalnya mau deketin sayang, kalau kalian rusak itu tadi artinya kalian bukan sayang.
nafsu. Nah, teman-teman, hati-hati nih ya. Ini pergumulan anak-anak pemuda saat ini. Nah, terus pertanyaannya kok Tuhan sepertinya egois, dikasih ke kita tapi balik lagi ke dia. Ya, saya kasih tanda kutip ya, egois. Iya, memang Tuhan berhak egois. Segala sesuatu punya dia kok. Bener nggak? Segala sesuatu punya dia. Kalau kita pakai nggak buat dia, itu namanya kita yang kurang ajar. Nah teman-teman, mari kita memeriksa motivasi diri kita lagi. Apakah selama ini kita sudah hidup memuliakan Tuhan? Ataukah kita masih hidup di dalam kesenangan kita sendiri? Nah teman-teman, untuk menutup khotbah saya pada pagi hari ini, saya ingin kita mendiskusikan beberapa hal. Ada 3 hal, ini saya satu lagi, saya lupa tulis. Ada 3 hal teman-teman yang untuk didiskusikan. Biasanya diskusinya bisa bagi kelompok ya? Boleh bagi kelompok ya? Bagi kelompoknya biasa gimana? 1, 2, 3 gitu. Apa? Random. Oke, sekarang saya tanya deh, siapa yang masih sekolah? Angkat tangan yang masih sekolah. Banyak ya? Yang masih sekolah banyak ya? Siapa yang udah kerja? Yang udah kerja. Nah, terus pertanyaan terakhir, ini kayaknya jarang ada yang mau angkat tangan nih. Siapa yang udah punya pacar? Oke, jadi gini, pertanyaannya kalau bisa dibagi ke dalam, tapi yang sekolah banyak ya, agak banyak ya. Gini deh, semua mungkin gimana baginya semua? Oh, pengurus masuk ke kelompok-kelompok, boleh tuh. Berarti nanti pengurus tolong diatur ya. Diskusikan pertanyaan ini. Bagaimana kita dapat hidup memuliakan Tuhan dalam pergaulan kita? Artinya gini, bagaimana kita tetap bisa bergaul sama teman-teman kita, tapi kita tetap memuliakan Allah. Gak ikut-ikutan mereka dalam dosa. Itu 1. Diskusikan ya nanti ya. Yang kedua, bagaimana kita memuliakan Tuhan di dalam pekerjaan kita? Ini untuk yang udah kerja ya, untuk teman-teman yang udah kerja. Bagaimana kita memuliakan Tuhan dalam pekerjaan kita? Teman-teman, saya mau sharing dikit. Dulu cici saya kerja di kantor pajak. Kantor pajak, tahu ya kalau kantor pajak gimana? Teman-teman tahu lah. Nah, singkat cerita, cici saya sharing sama saya. Bram, gimana ya? Gua kayak gimana gitu kerja di perusahaan A ini nih, disuruh bikin pembukuan ganda, disuruh palsukan hasil laporan dan lain sebagainya, pajak dan lain sebagainya. Nah, saya cuma bilang sama cici saya, kalau cici udah nggak sejahtera, ngapain diterusin? Dan singkat cerita, cici saya buka usaha baru dan Tuhan berkati gitu ya. Nah, teman-teman, ini ya contoh di pekerjaan. Bagaimana kita memuliakan Tuhan di pekerjaan. Kemudian yang terakhir yang nggak tertulis di sini, bagaimana dalam hubungan lawan jenis kita memuliakan Tuhan. Oke, silahkan mungkin bisa dibagi.